Aziza Salsa alias Zize. Janda Pratama Arhan itu benar-benar kena mental usai dirujak netizen sejagat maya dan se-Indonesia Raya. Setelah sang ayah Andre Rosiade pasang badan, kini giliran Zize yang klarifikasi panjang lebar di medsosnya. Dalam pernyataannya itu, Zize mengucapkan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang terdampak atas pemberitaan yang beredar, khususnya keluarga besar mantan suaminya Pratama Arhan. Sekali lagi, aku mohon maaf kepada semua pihak yang terdampak, dan jika keputusan ini mengecewakan banyak pihak. Aku sangat menghargai kenangan yang ada, dan aku akan selalu mendoakan yang terbaik untuk satu sama lain. Kami tetap saling menghargai sebagai individu dan keluarga, tetap menjalin silaturahmi yang baik meski status telah berubah. Pemirsa, kondisi komedian Fahmi Bo pasca operasi batu empedu semakin membaik. Jika sebulan lalu Fahmi hanya bisa terbaring di kasur, sekarang ia sudah bisa duduk dan belajar menggerakkan kaki. Fahmi optimis dengan terapi rutin seperti anjuran Raffi Ahmad, ia bisa berjalan lagi. Namun, sebelum kakinya lincah berjalan bahkan berlari, Fahmi ingin rujuk dengan mantan istrinya Nita. Saat terpuruk dan menjalani operasi di rumah sakit, Nita lah yang merawat dan menjaga Fahmi. Itu sebabnya agar tak mengundang fitnah selama Nita merawatnya di rumah kontrakannya, Fahmi ingin menghalalkan kembali hubungan mereka. Jika tak ada kendala, Sabtu 22 November 2025 mendatang, Fahmi akan mengucapkan ijab kabul ulang sebagai syarat rujuk dengan Nita. Mereka berdua insya Allah akan rujuk. Amin. Benar? Amin, benar. Oh, enam. Udah ganteng, potong rambut. Kalau hari Sabtu aku ada niat baik ke ibunya anak-anak, mau ijab kabul lagi. Acara akad nikah ulang Fahmi Bo dan Nita kabarnya akan dihadiri oleh Raffi Ahmad dan Mama Rita Amelia, ibu mertua Raffi, yang juga mantan bos Fahmi saat masih eksis main FTV. Di usia 52 tahun, Fahmi merasa butuh pendamping hidup, teman dalam berbagi suka dan duka. Ini kalau ngeliat hadiah pernikahan balikannya apa ya? Siapa tahu kan ya kan namanya juga kita ini ikhtiar. Ya, yang penting doanya aja. Doa aja, udah banyak bantu. Benar. Ya, pokoknya semoga sehat terus lah. Aku doain. Ini yang udah. Yang udah, yang penting kita udah saling maaf-maafan. Kita lihat yang ke depannya. Ke depannya kita nggak tahu. Ya, yang penting udah ikhlas. Semua setiap orang pasti ada masa lalu. Kisah kelam itu kini sudah tutup buku. Fahmi dan Nita ingin membuka lembaran baru. Di awal pernikahan nyaris tak ada yang berubah karena Nita tetap merawat Fahmi seperti biasa. Belajar dari pengalaman, setelah aktif kembali, Fahmi ingin menjaga pola hidup sehat. 20 butir batu ginjal yang disimpannya dalam botol plastik menjadi pengingat bahwa ia pernah nyaris meninggal karena batu ginjal mempengaruhi fungsi organ penting lainnya. Pemirsa, aktor Rizky Bilar dan pedangdut Lesti Kejora sebentar lagi akan menimang anak ketiga. Kiraan lahir atau HPL si Upik diprediksi pada bulan Februari 2026 mendatang, atau hanya selisih 13 bulan dari kelahiran anak kedua mereka. Namun karena Lesti punya riwayat lahir prematur, Bilar sudah siap bila anak ketiganya nanti lahir lebih cepat dari HPL. Anak kita dari yang pertama sampai sekarang itu HPL-nya selalu bulan 2. Abang itu di bulan 2 tanggal 5. Adik Lesia di bulan 2 tanggal 14, ini di pertengahan bulan. Nah, cuma istri saya kebetulan punya riwayat prematur. Jadi ya kita nggak menjadikan HPL ini sebagai parameter lah, sebagai patokan. Karena bisa aja nanti akhirnya justru di bulan 1. Meski masih merahasiakan jenis kelamin bayinya, Bilar meyakinkan bahwa nama anak ketiganya kelak akan diawali huruf L, seperti kedua kakaknya. Namun yang pasti belajar dari kisah sedih yang sempat dirasakan Lesti, di mana istrinya itu sempat protes karena tak menyandang nama ayah di belakang namanya, Bilar memastikan anak ketiganya nanti akan memiliki nama belakang Bilar. Istri saya aja persoalan nama, dia ngerasa, Kak, kita tuh harus adil kok. Jangan sampai nama itu gak ada bilarnya, perkara gak ada bilarnya aja dia protes. Kenapa? Karena nama istri saya gak ada nama Mulyananya. Nama kakaknya itu Benny Mulyana, Reddy Mulyana, Lesti gak ada Lesti Mulyananya gitu. Jadi perihal hal simpel itu kita pikirin. Lagi dan lagi rumah tangga Ahmad Dhani Mulan Jamila diterjang kabar tak sedap.
Di sejumlah platform media sosial beredar video yang menampilkan Dani dan Mulan di ruang sidang serta dibumbui narasi yang menyebut rumah tangga pasangan yang menikah pada tahun 2009 itu tengah mengalami keretakan dan diambang perceraian. Merasa rumah tangganya terusik dengan kabar tak benar alias hoax, Dani pun angkat bicara. Udah tahu bahwa selama ini ya memang begitu ya. Beda dengan Dani, Mulan Jamila memberi klarifikasi atas berita hoax yang menerjang rumah tangganya melalui akun media sosialnya. Mulan memposting foto dirinya bersama Dani dan putranya Ali sedang berada di luar negeri. Foto itu memberi jawaban bahwa rumah tangganya dengan Dani baik-baik saja dan masih harmonis. Dalam captionnya, Mulan bermunajat, "Ya Allah, lindungilah keluarga kami dari perbuatan buruk sangka dan fitnah yang sudah barang tentu dapat merugikan. Dan apapun yang telah kami lalui, berikanlah kami kesabaran dan berikan hikmah, kebaikan untuk kami semua." Meski sudah menjadi korban hoax dari pihak yang tidak bertanggung jawab, Dani dan Mulan tidak mau ambil pusing dan enggan melapor ke polisi. Daripada repot mengurus kabar hoax, Dani memilih fokus mempersiapkan pernikahan putra keduanya El Rumi dengan Syifa Haju awal tahun 2026 yang tinggal 2 bulan lagi. Belum usai konflik dengan mantan istrinya Sarwenda, Ruben harus kembali berprahara dengan adik kandungnya sendiri Jordi Onsu. Tak ada kata mantan untuk urusan keluarga apalagi masih satu darah, tapi sepertinya tidak bagi Jordi yang lebih condong dan membela Wenda yang merupakan mantan kakak iparnya. Bahkan muncul potongan klip di sosial media ketika Jordi tengah jualan online menjawab komentar penonton live soal Wenda. Menariknya saat menjawab, Jordi menantang orang yang membicarakan ihwal Wenda. Bahkan ia juga mengajak untuk ngobrol bareng entah dengan siapa. Namun publik menduga jika tantangan untuk ngobrol bareng itu ditujukan kepada kakak kandungnya sendiri yakni Ruben. Lebih banyak mengkoreksi diri, lebih banyak kayak berdoa untuk kedepannya. Sampai di situ di tengah proses hijrah dan menemukan kembali sosok ibunda tercinta yang ada di Maipah justru mendapat tantangan. Bukan dari orang lain, melainkan dari adiknya sendiri Jordi Onsu. Ruben yang sudah berdamai dengan masa lalu dan mencoba menemukan puzzle silsilah keluarga dari almarhumah ibunda tercinta. Jadi saya berkonflik dengan Jordi, ya itu pure konflik keluarga. Ya, saya ini yatim piatu, tidak ada ibu dan bapaknya. Jadi ketika saya normal kayak kakak adik kayak kagak ada yang pernah berantem aja pada. Letupan amarah itu tak mampu dikontrol Jordi ketika mengingat masa lalu yang begitu menyayat hati ketika ibunda tutup usia, Maipah dan keluarga yang lainnya tak ada. Luka masa lalu Jordi sepertinya belum sembuh hingga ia begitu keras menantang dan lebih memilih mendukung mantan kakak iparnya Wenda. Tapi bagi Ruben itu sudah masa lalu. Ruben seperti kembali menyulam keluarganya yang sempat hilang. Bahkan baru-baru ini ia sengaja mengajak Maipah untuk umroh bersama sekaligus menyusuri keluarganya yang ada di Jeddah. Memang udah lebih intimate karena nanti di sana kan mau ketemu saudara-saudara yang tinggal di sana kan gitu. Di Jeddah. Kan banyak keluarga yang belum aku temuin kan gitu. Kalau kemarin aku ketemu di Jeddah sama saudara-saudara lebih enak ada mama lah gitu ya. Nah, mama kan akan ngejelasin ini gitu. Jadi mama sambil ngenalin, sambil ngejelasin sepupunya, ponakan, semua itu dijelasin sama mama.